Peringatan ketat, segrup dengan Thailand di Piala AFF 2022, timnas Indonesia disebut harus bermain lebih pintar dari sebelumnya. Kabar baik, sangat luar biasa dukungan timnas Indonesia untuk juarai Piala AFF 2022. Pengamat sepak bola tanah air, Supriyono Prima menyoroti peluang timnas Indonesia lolos dari grup A Piala AFF 2022. Menurutnya, timnas Indonesia punya kans besar untuk melaju mulus ke semifinal Piala AFF 2022. Akan tetapi, Supriyono Prima mengatakan timnas Indonesia harus bermain pintar ketimbang lawannya. Ia pun menekankan kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong agar bisa meracik taktik jitu supaya timnas Indonesia bisa merajai grup A Piala AFF 2022. Thailand bermain lebih dewasa, tim itu juga bermain cukup terstruktur dan lebih pintar, ucap Supriyono Prima kepada MNC Portal Indonesia (MPI). Lebih lanjut, Supriyono Prima mengatakan timnas Indonesia harus lebih baik dari Thailand terkait 3 hal itu. Tujuannya agar Mark Klok dan kolega bisa meraih kemenangan dari tim tersebut. Artinya, pemain timnas juga harus lebih pintar. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga wajib tepat memilih taktik dan pemilihan pemain untuk 11 pemain pertama, timpalnya. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengatakan Thailand merupakan salah satu lawan kuat timnya, karena dihuni sederet pemain-pemain berkualitas. Namun, Shin Tae-yong mengatakan timnas Indonesia tak gentar menghadapi Thailand. Thailand tim yang sangat kuat dan baik. Melawan mereka pasti akan susah, tetapi tidak ada tempat untuk mundur lagi. Kami harus menantang terus untuk mendapatkan kemenangan, kata Shin Tae-yong di Jakarta. Sebagai informasi, Piala AFF 2022 direncanakan digelar tanggal 23 Desember tahun 2022 sampai tanggal 15 Januari tahun 2023. Piala AFF 2022 sendiri memakai sistem saling bertemu di fase grup. Nantinya, hanya juara grup dan runner-up yang berhak lolos ke semifinal. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Sekilas grup A ini mudah, tetapi juga bisa berbahaya serta jadi bumerang bagi timnas Indonesia. Mudah karena bisa dibilang hanya Thailand yang berpotensi menyulitkan. Filipina memang tidak bisa diremehkan, tetapi banyak aspek yang memperlihatkan tim Garuda lebih unggul dari tim berjulukan anjing jalanan, The Azkals. Berbahayanya, persepsi terlihat mudah tersebut membuat performa timnas bisa tak maksimal. Pada edisi 2014 misalnya, digadang-gadang bisa lolos mudah dari babak grup, tim Merah Putih malah berada di urutan ketiga grup A. Hal sama terjadi pada edisi 2018. Berada di grup B yang mirip dengan grup edisi 2022 kecuali Singapura, timnas Indonesia jadi bulan-bulanan. Namun situasi saat itu tidak ideal karena setelah Luis Milla menolak perpanjangan kontrak, Bima Sakti yang jadi pelatih pengganti gagal mengangkat harkat tim. Saat itu kondisinya cukup mencengangkan, sebab pemain yang tampil di Piala AFF 2018 tak jauh berbeda dengan skuad saat Asian Games 2018. Pada momen inilah Bima diserang habis-habisan oleh netizen. Kini timnas Indonesia sudah diarsiteki Shin Tae-yong. Pada edisi perdananya di Piala AFF 2020, pelatih asal Korea Selatan ini mempersembahkan posisi runner-up. Akankah pada edisi keduanya ini gelar tercapai? Jika mengacu ranking FIFA tidak mungkin. Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia lebih baik dari Indonesia. Namun harus digarisbawahi, peringkat FIFA sama sekali tak bisa jadi tolok ukur meraih gelar juara. Tidak dimungkiri Vietnam dan Thailand masih yang terdepan. Kedua tim punya skuad yang merata di semua posisi dan sedang dalam era kejayaan. Situasi ini yang harus disiasati Shin Tae-yong sejak dini. Maksudnya Shin Tae-yong harus merancang program yang membuat pemain bisa dalam kondisi terbaik di akhir turnamen. Sejarah membuktikan pemain timnas Indonesia seperti masuk angin saat berada di partai final. Seperti ada bayang-bayang kegagalan yang berbuah kutukan. Tampil dikdaya selama fase grup juga semifinal, bisa berujung main kacau di final. Leg pertama edisi terakhir, melawan Thailand, bisa menjadi cerminan.
Kabar baiknya, pada akhir tahun ini tak akan ada banyak gangguan soal pemanggilan pemain. Berlangsung setelah Piala Dunia 2022 di Qatar, sebagian besar klub sedang libur Natal dan Tahun Baru, sehingga bisa melepas